halo, apa kabar? Saya ajak Anda untuk ngobrol kembali bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, kita masih terus membahas edisi Pak Jokowi dan orang-orang di sekitar Pak Jokowi ya. Jadi, eh, ini makin lucu-lucu Bang komentarnya, Bung. Ada yang serius, ada yang lucu. Pak Luhut misalnya, ini saya baca dia menepis kabar bahwa Sri Mulyani itu akan mengundurkan diri. Kata dia masih ketemu baik-baik saja kok Ibu Sri Mulyani. Ini kan nggak menjawab sebenarnya pertanyaan itu. Tapi yang mengejutkan adalah pernyataan Pak Luhut bahwa sebenarnya ya kalau yang menteri lain silakan aja. Orang banyak yang sudah diminta mundur tapi nggak mundur-mundur. Nah, ini berarti sebenarnya berita yang terbaru nih. Ada menteri yang diminta mundur. Siapa menteri yang diminta mundur itu dan mengapa mereka tidak mundur gitu, Bung Rocky? Iya, yang lebih menarik itu diucapkan oleh Pak Luhut Mhm. yang jadi eh, penunggu utama stabilitas politik kita itu. Kan siapapun kalau kita tanya siapa kira-kira yang punya kemampuan untuk membaca arah politik dan dinamika politik dari segi ekonomi maupun stabilitas rejim itu ya cuma Luhut tuh. Mhm. Jadi kalau Luhut bicara begitu atau LBP ucapkan itu ada gejala memang itu ketambah di kabinet. Mungkin disuruh mundur, tapi karena dia partai, maka dia merasa tunggu dulu dong. Kita kan partai, kenapa disuruh mundur? Nanti saya nggak bisa lagi manfaatkan fasilitas tuh, walaupun kecil-kecilan. Kan itu dasarnya kan. Kan itu masalah yang dari awal karena Presiden Jokowi akhirnya merekrut ketua-ketua partai masuk dalam kabinet. Jadi kalau dia teknokrat semacam Sri Mulyani disuruh mundur ya pasti mundur. Kan nggak Mhm. ada kepentingan di situ kan. Tapi kalau dia ketua partai itu gimana mau mundur? Di belakangnya itu ada dirjen yang masih nyetor ke dia tuh, kepala dinas yang masih nyetor ke dia tuh, jajaran partai yang melekat pada sistem kementerian yang dipimpin oleh ketua partai. Kan itu dasarnya kan. Jadi kita mesti baca itu sebagai perkelahian di istana tuh. Dan bayangin misalnya Jokowi minta minta Erlangga mundur. Dia nggak mungkin, wah Erlangga ada Mhm. bagian dari kemenangan 02 kan. Jadi Mhm. hal-hal semacam ini yang mungkin kita bisa duga ya pasti yang suruh mundur ya yang menterinya dari partai oposisi. Ya. Tetapi si partai juga merasa mending dua dipecat supaya jadi sensasi daripada mundur sendiri kan. Itu poinnya itu tuh Pak Iya, Luhut. iya. Ya. Dan kalau kita ngomongin oposisi sekarang daftarnya mesti kita masukkan PDI di situ ya, Bung Rocky ya, PDIP ya. Iyalah. Itu nyindir ke PDIP sebetulnya Iya, tuh. iya. Memang juga setuju, ya dipanggil pulang aja sama PDIP. Tapi kita udah dengar keterangan Mega melalui Hasto atau siapa itu bahwa Mhm. ini adalah nasib negara. Jadi kalau Mhm. kita mundur ya tanggung jawab kita di mana kira-kira Mhm. begitu. Mhm. Ya, boleh itu sebagai masuk akal. Tapi orang tahu itu juga adalah ketidakkonsistenan PDIP itu yang masih ada di dalam tuh. Padahal Mahfud udah keluar dari situ. Kan calon wakil presiden udah keluar, ngapain menteri-menteri di situ? Tapi Mhm. udahlah itu apapun kan kita hanya bisa mengevaluasi public ethics yang dipamerkan oleh PDIP. Oh nanti ada waktunya kita mundur itu. Ada waktunya itu kapan? Setelah bagian terakhir dari pengurasan APBN bisa Anda maksimalkan. Kan itu pertanyaan sinis dari publik begitu kan. Nunggu apa? Nunggu brankas negara kering dulu baru mundur dari situ. Jadi Luhut juga benar bahwa harusnya yang udah dikasih sinyal mundur itu yaitu oposisi PDIP begitu secara berpikirnya demikian juga Cak Imin sama aja kan Mhm. semua yang anti Jokowi mestinya udah mundur tuh. Mhm. Nah di situ Luhut bijak walaupun setelah itu dia mengkritik soal yang lain dan membenarkan hal-hal yang sebetulnya salah itu. Hmm, ya, ya, ya. Dan kalau kalau kita lihat kenapa kemudian dia membantah Ibu Sri Mulyani mundur, menepis sih tidak membantah lah ya karena dia tidak menyebut langsung. Eh, ini kan kita bisa pahami gitu ya apa yang terjadi ketika akhirnya Ibu Sri Mulyani itu mundur begitu. Dan saya lihat seharusnya memang kalau dari berbagai pernyataan Ibu Sri Mulyani nggak ada jalan lain, nggak ada jalan yang lain kecuali Ibu Sri Mulyani ya harus mundur karena pernyataan dia yang menyatakan bahwa netralitas itu adalah value itu kan jelas bertentangan dengan Pak Jokowi. Lucu kalau dia masih tetap berada di bawah orang yang di apa jadi anak buah dari orang yang menurut dia tidak punya value gitu. Ya, dan itu yang saya sebut tadi, Pak Luhut membenarkan sesuatu yang salah tuh. Hmm. Gue membela Ibu Sri Mulyani nggak mundur, walaupun itu mendua sebetulnya kan. Hmm. Tetapi kan terdengar bahwa Pak Luhut eh, belum menginginkan Ibu Sri Mulyani mundur. Nah itu salah tuh, karena itu artinya Ibu Sri Mulyani itu ada di bawah pengaruh Pak Luhut. Dan kita bisa baca kira-kira ya Pak Luhut mau bilang itu juga bisa saya bujuk lah kira-kira. Dan membujuk Sri Mulyani itu sama dengan menginginkan batu jadi air dalam tempo 2 menit itu kan itu susah itu. Tetapi juga pada Sri Mulyani orang tuntut lagi itu kemestian itu di out di apa namanya yang harus itu demas dia itu lakukan tindakan terang-terangan dong katakan bahwa ya saya udah mundur tinggal
ngasih surat aja kan. Jadi kalau diambangkan, lalu orang anggap ya kalau begitu memang Sri Mulyani berhasil ditegur oleh Luhut atau berhasil dibujuk oleh Luhut atau berhasil diprotek oleh Luhut. Kan itu dasarnya tuh. Jadi bagi Sri Mulyani juga akhirnya ya artinya Anda itu tidak mampu untuk membuktikan ucapanmu. Itu aja dasarnya. Ya, ya. Tetapi lepas dari itu semua, saya kira pernyataan dari Pak Luhut itu yang menunjukkan betapa apanya ya rentannya dan rawannya kabinet ini karena dikabarkan ada yang mau mundur, tapi dikabarkan ada Pak Luhut memberikan informasi bahwa ada yang diminta mundur malah nggak mundur, begitu. Jadi sama aja kacaunya kan ini sebenarnya. Ya itu pentingnya kita membaca between the line yang dimaksud oleh Pak Luhut. Tentu dengan mudah kita tahu yang dimaksud Pak Luhut adalah mereka yang sudah tidak sepakat dengan Jokowi tapi Ya. masih memperoleh menikmati Ah, cicilan-cicilan yes. kursi yang Hmm. di kabinet itu kan itu Ya. bagian bagus dari Pak Luhut. Yang bagian buruknya adalah menjadi juru bicara Sri Mulyani sehingga orang dapat kesan bahwa Sri Mulyani berhasil dikendalikan oleh Pak Luhut dan Hmm. itu ya, sebaiknya kita adu aja. Apa benar begitu Bu Sri Mulyani akhirnya ditekan Pak Luhut tuh? Kan begitu atau dibujuk Pak Luhut atau dengan iming-iming baru misalnya tuh kan. Kan itu yang mesti ditafsirkan kenapa Pak Luhut ini datang sebagai penafsir Ibu Sri Mulyani. Ya, ya. Oke. Di luar tadi siapa mundur yang siapa tidak mundur itu masih berkaitan dengan pernyataan Presiden yang soal netralitas ya. Ini karena semuanya kan bermuara ke situ juga ya Bung Rocky. Ini saya baca ini pernyataan dari Pak Erlangga Hartarto ya, yang dia membela Pak Jokowi untuk tidak mundur karena katanya kata Pak Erlangga itu bahwa Pak selain sebagai presiden Pak Jokowi itu adalah kepala negara dan namanya kepala negara itu nggak ada cutinya. Nah ini lebih ini Ini lebih ya, bingung lagi kita bacanya. ini juga konyol keterangan Erlangga. Lama-lama lebih penting air mineral daripada Erlangga nih. Karena nggak ada vitaminnya tuh keterangan Hmm, yang diucapkan oleh Pak Erlangga itu. Kan hmm, itu karena dia ada di dalam tim yang mungkin juga dipaksa pasti oleh Jokowi untuk hmm, udah ucapin itu aja tuh. hmm, Jadi bahasa tubuh Pak Jokowi ditafsirkan secara berlebih dan konyol oleh Ketua Partai Golkar kan itu kan bagaimana kita membayangkan kemampuan kita untuk memahami yang dikatakan oleh Erlangga. Oh itu nggak perlu cuti karena nggak boleh cuti. Loh undang-undangan aja bilang buat silahkan cuti kalau kalau mau berkampanye kan. Oh, presiden bekerja iya. Jadi bagian-bagian kekacauan ini memang ada di istana sekarang. Apa yang membuat ini kacau? Ya karena dari awal Jokowi itu membelah partai, membelah demokrasi, membelah politik kita. Jadi parsial-parsial yang sebetulnya nggak bisa disambungkan ulang gitu kan. Jadi hmm. begitu dipecah nggak bisa nyambung lagi, maka semuanya nyari keterangan sendiri-sendiri. Nah itu yang menerangkan bahwa nggak ada lagi orkestrasi di dalam kabinet itu. Pak Luhut bicara sendiri, Erlangga bicara sendiri, Sri Mulyani bicara tanpa mau melakukan aksi, Mahfud juga masih menunggu momentum segala macam, walaupun secara prinsipil orang udah tahu tuh. Jadi kekonyolan-kekonyolan ini datang dari ambisi Jokowi yang hanya ingin memperhatikan satu aspek, yaitu Gibran, Gibran, Gibran. Ya, Bukan lagi kebijakan untuk menenangkan keadaan politik yang tidak stabil. ya. Dan tadi kalau kita baca ya Pak Erlangga ingin membela Pak Jokowi, tapi justru di situ itu sebenarnya yang inti utamanya sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara itu dia memang tidak boleh berpihak sama sekali. Itu simbol simbol dari semua persatuan bangsa ini, kepala negara. Karena itulah kita menuntut supaya Pak Jokowi itu bersikap netral. Kan gitu Bung Rocky. Yes, Erlangga kehabisan argumen. Iya, Itu iya, cuma itu iya. yang keluar dari kepalanya kan. Jadi Mhm. mungkin stafnya dia yang anak-anak muda yang pinter itu udah terangin, tapi Erlangga bilang iya, tapi gue nih tertekan loh. Jangan jangan gue ucapin sesuatu yang Mhm. bisa bikin Mhm. Jokowi keluarin Mhm. kartu sprindik misalnya. Iya, Jadi iya. masalah-masalah ini yang membuat Mhm. kita nonton aja dari atas. Kayak kita dari drone itu kekacauan di Monas itu kan mondar mandir orang tuh menteri berupaya untuk nyari wartawan untuk menerangkan wartawan susun pertanyaan yang menjebak segala macam ini kekacauan itu udah sedang berlangsung tuh Mhm. dan Jokowi nggak mungkin mampu untuk mengendalikan ini apalagi saya dengar sebuah musik yang barusan dirilis supaya jangan pilih anak Jokowi. Oh, oh iya 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 iya. Itu lucu juga. Ini kan Andi Wijayanto ya. Ini bekas gubernur mantan gubernur Lemhanas yang mengundurkan diri dan dia pernah menjadi menterinya Pak Jokowi loh ya, menteri sekretaris kabinet ya beberapa waktu yang lalu ya. Ini videonya lagi viral dia memang dia main gitar dengan wajah yang kayak gak berasa bersalah gitu nyanyi soal salam 3 jari jangan pilih anak Jokowi. Coba kita dengar lagunya sebentar ya. Ini unik ini Bung Rocky. Lawan kita oligarki, kita
Harus revolusi, salam 3 jari, jangan pilih anak Jokowi. Salam 3 jari, jangan pilih anak Jokowi. Lawan kita nepotisme, kita jaga demokrasi. Salam 3 jari, jangan pilih anak Jokowi. Salam 3 jari, jangan pilih anak Jokowi. Ini kocak juga. Ini kalau orang, ini kan orang dekatnya Pak Jokowi loh sebenarnya Andi Wijayanto ini. Meskipun dia secara ideologis tentu dia lebih dekat kepada Ibu Megawati gitu ya. Itu dulu dalam kremlinologi itu, dalam sistem pemerintahan Rusia itu ada orang yang sangat dekat dan ideologis itu, kira-kira namanya Suslov. Nah, kira-kira Andi Wijayanto itu jadi semacam Suslov di situ, yang mengerti keadaan secara minute details itu, lalu melaporkan pada siapa waktu itu, Brezhnev atau Lenin itu. Jadi kita lihat bagaimana Andi ini, dia kenali betul tuh keadaan di istana, dan bayangkan dia mau mengucapkan itu dengan tenang dalam sebuah lagu, jangan pilih anak Jokowi. Itu artinya udah mulai terjadi kremlinologi itu, kekacauan di dalam istana Kremlin, istana Rusia pada waktu mungkin 50 tahun yang lalu. Dan itu kita lihat sekarang bahwa istana itu betul-betul jadi kayak Kremlin, kasak kusuk dan nggak tahu bagaimana jalan keluarnya. Jadi bagus betul kita rilis lagu dari Andi Wijayanto ini untuk memperlihatkan bahwa istana itu memang dalam keadaan chaos, itu dasarnya tuh. Ya, ya, ya. Dan saya kira ini orang yang salah satunya yang patut kita pujikan juga, karena tanpa babi bu, begitu dia menjadi anggota tim pemenangannya Ganjar Pranowo, dia langsung mundurkan diri sebagai Gubernur Lemhanas kan, Bung Rocky. Iya, itu etik yang bagus, dan orang kadang-kala lupa bahwa justru orang yang paling dekat dan mampu sebetulnya untuk bertahan, tapi melihat bahwa yang nggak mungkin ditolong lagi nih, dan ya udah, lebih baik dia kasih tanda bahwa udah ada kemaksiatan politik, kemaksiatan peradaban politik di istana, karena itu dia mundur. Dan kita ingin, walaupun jarak ke pemilu itu tinggal ya, beberapa 10-20 hari, tapi masih ada waktu orang untuk memulihkan integritas, terutama Sri Mulyani atau mungkin Pak Basuki juga udah ngincer-ngincer keadaan, dan Jokowi mau tunggu sebetulnya dengan berdebar-debar siapa yang akan mundur duluan. Tapi bagi Jokowi nggak penting juga kan, karena dia udah pastikan bahwa akan ada satu putaran, bahwa akan menang anaknya tuh. Jadi menteri-menteri ini nanti akan dipanggil lagi untuk jadi menterinya Gibran misalnya, kira-kira begitu pikiran Jokowi. Dan konyolnya masih banyak yang berharap itu ya, jadi menterinya Gibran tuh ya. Oh banyak, karena Oh banyak. banyak yang autobiografinya itu kurang 5-6 bab dan 5-6 halaman. Jadi halaman terakhir adalah portofolio dia di pemerintahan Prabowo Gibran. Oke, saya cari sekelebat, saya membayangkan siapa ya orang-orangnya ini ya kira-kira. Begitu banyak orang yang haus sensasi itu, atau haus ya kan, kemunafikan itu selalu bersembunyi di dalam keadaan krisis. Dan tiba-tiba kita lihat, oh ada juga yang akhirnya mau tuh, atau bahkan mengincar jabatan Sri Mulyani, mengincar jabatannya Mahfud MD, mengincar jabatannya Andi Wijayanto. Nah, semua itu yang kita lihat bahwa kebusukan politik itu bisa dibayangkan sebagai wajah lain dari Dewa Janus kan. The two faces of Janus itu yang seringkali kita lupa bahwa ada wajah bengis, ada wajah yang pura-pura baik itu. Ya, dan saya kira beda dengan Pak Luhut ya. Kalau orang lain mungkin berharap ngincar-ngincar jabatan yang ditinggalkan oleh menteri, khususnya Pak Mahfud itu, kalau Pak Luhut saya bayangkan kena lagi deh, gue ditambahin lagi jabatan sama Jokowi kan gitu. Itu yang kita suka sedih juga tuh, kalau nggak ada orang yang mau, atau Jokowi udah nggak percaya orang lain, ya pasti Pak LBP yang akan terima beban itu tuh. Tapi oke, kita selalu ada orang yang menganggap ini Pak Rocky kalau sama Pak LBP kok nggak tuntas itu bahasnya. Yo enggak, itu bahkan lebih tuntas dari yang kalian bayangkan itu. Kan saya ngerti psikologi Pak LBP. Jadi sehat-sehat Pak Luhut, karena Anda pasti akan dapat penugasan lebih banyak lagi. Oke Bang, oke. Lalu ya Bang lagi ya.